Kita masuk pada pasal 45, yaitu tim penyusun RKPDes menyampaikan rancangan RKPDes kepada kepala desa ya untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Dalam hal kepala desa tidak menyetujui rancangan RKPDes, maka kepala desa meminta tim penyusun RKPDes untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKPDes ya. Yang selanjutnya, dalam hal kepala desa menyetujui rancangan RKPDes, kepala desa meminta BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa ya. Kita masuk lagi pada pasal 46. Pasal 46 ini membahas, yaitu pertama, kepala desa menyampaikan daftar usulan RKPDes kepada bupati atau wali kota melalui camat ya sebagai usulan kegiatan hasil partisipasi di desa untuk perencanaan pembangunan desa. Penyampaian daftar usulan RKP desa sebagaimana dimaksud ya pada ayat 1 paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Nah, ini untuk DU RKP-nya ya teman-teman. Selanjutnya, bupati atau wali kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDes. Selanjutnya, pada ayat 4 ya terakhir dari pasal 46 ini, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima pemerintah desa sebelum penetapan RKPDes tahun anggaran berikutnya. Baiklah teman-teman, masuk pada pasal 47, yaitu kepala desa melaksanakan musyawarah desa ya untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat ya. Selanjutnya, kepala desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam musyawarah desa. Warga desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ya pada ayat 2 dapat menghadiri musyawarah desa ya. Artinya yang tidak termasuk dari unsur masyarakat itu boleh juga hadir dalam musyawarah desa. Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan selain unsur masyarakat sebagaimana pada ayat 4 itu berpedoman pada peraturan menteri ya yang mengatur mengenai musyawarah desa, yang mana videonya sudah saya bahas pada video sebelumnya, video awal saya itu tentang musyawarah desa yang berpedoman pada Permendagri nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Silakan tonton teman-teman ya tentang musyawarah desa. Pada pasal 48 ini membahas tentang kegiatan dalam musyawarah desa ya. Musyawarah desa bagaimana dimaksud ya pada pasal 47 ayat 1 membahas dan menyepakati yang pertama hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs yang merujuk pada sistem informasi desa, rancangan RKPD desa dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya, dan selanjutnya prioritas program atau kegiatan yang dilakukan atau difokuskan pada upaya mewujudkan perencanaan dan pencapaian SDGs desa sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM desa. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud ya, huruf A ayat 1 dilakukan review laju pencapaian SDGs desa dan upaya pencapaian SDGs desa. Upaya percepatan pencapaian SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dirumuskan berdasarkan data SDGs dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs yang merujuk pada sistem informasi desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa, pembahasan rancangan RKPDes dituangkan dalam berita acara ya. Jangan lupa ini teman-teman. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat. Nah, itu yang mendatangani
menandatangani berita acara. Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu disampaikan oleh kepala desa kepada BPD. Dan terakhir, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa ya tentang berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui sistem informasi desa dan media publik lainnya, teman-teman, sebagai transparansi dalam pelaksanaan perencanaan desa. Kita masuk pada pasal 49 ya. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKPDes. Pembahasan dan pengesahan rancangan kerja pemerintah desa atau disebut RKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, pembahasan rancangan RKPDes. Yang kedua, penetapan rancangan RKP desa melalui berita acara musyawarah desa. Yang poin ketiga atau poin C itu pengesahan dokumen RKPDes. Kita masuk pada ayat 3, berita acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud ya, ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Pengesahan dokumen RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa tentang RKP desa oleh kepala desa dan ketua BPD. Kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa sebagai mana yaitu peraturan desa mengenai RKPDes ini, yaitu melalui sistem informasi desa atau media publik lainnya ya sebagai transparansi. Oke teman-teman, kita masuk pada poin terakhir ya tentang tahapan penyusunan rancangan RKP desa ya berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2020 yang mana pada pasal 50 ini menjelaskan tentang isi lampiran, yaitu format-format yang kita butuhkan dalam menyusun rancangan RKP desa. Silakan nanti teman-teman desa bisa di-download ya lampiran Permendes 21 tahun 2020 ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman desa dalam melakukan perencanaan desa, yaitu penyusunan RKP desa yang mana akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September ya tahun ini, teman-teman. Itu saja, terima kasih, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.